Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nurhofifa selaku moderator kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Egy Suhairin, Indah Rizky Aulia, Ahmad Syaiful, Sridatul Maulina, dan Ratna Juwitasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di video presentasi ini, kelompok kami akan membahas materi iman terhadap Sam'iyat. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman terhadap Sam'iyat. Pengertian iman terhadap Sam'iyat ya berarti dalam bahasa yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam tindakan atau perbuatan. Keimanan ini memiliki konsekuensi yang terikat dalam hukum syara. Adapun Sam'iyat menurut bahasa yaitu sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara ikhbari atau berita yang didengar, yakni apa yang didengar oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti lain, perkara yang tertera dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan perkara tersebut tidak bisa diterima oleh akal manusia biasa atau sesuatu yang gaib yang tidak bisa ditangkap indera manusia biasa, tetapi harus dipercayai oleh masyarakat setiap muslim yang akil dan balik. Adanya perkara ini meyakinkan adanya Allah dan risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Suhairin. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dalil-dalil nakli iman terhadap Sam'iyat. Jadi pembahasan Sam'iyat ini adalah tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat Sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan sumber akidah Islam adalah Quran dan Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasul dalam sunnahnya wajib diimani atau diyakini dan diamalkan. Adapun contoh dalil tentang alam barzah atau azab kubur terdapat pada Quran surah Ghafir ayat ke-46. Bisa dibuka sendiri ya, teman-teman bisa buka Al-Quran masing-masing. Jadi intinya Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, arwah Firaun dan pengikutnya dihadapkan ke neraka setiap pagi dan petang terus menerus hingga datangnya hari kiamat. Kemudian ketika kiamat datang, barulah arwah dan jasad mereka sama-sama merasakan api neraka. Beliau juga berkata bahwa ayat ini adalah landasan kuat bagi Ahlus Sunnah tentang adanya azab kubur. Dan adapun contoh yang lain terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat ke-93. Silakan teman-teman membuka Al-Qurannya masing-masing. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat judul bab dalil-dalil tentang azab kubur. Lalu beliau menyebutkan ayat yang tadi, ayat Quran surah Al-An'am ayat ke-93. Seorang pakar tafsir di zaman ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini adalah dalil adanya azab dan nikmat kubur, karena dari konteks kalimat azab yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir tersebut
dirasakan ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya dan setelahnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful Amri. Di sini saya akan menjelaskan dalil tentang surga dan neraka. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 131 yang bunyinya wattaqun narallati uiddat lil kafirin, yang artinya dan peliharalah dirimu dari api neraka telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Imam Qurtubi rahimahullah berkata saat menafsirkan ayat ini dalil bahwa neraka telah tercipta. Sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah, masuk dalam golongan Jahmiyah adalah Mu'tazilah, karena sesuatu yang belum ada tidak akan pernah dijanjikan. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133 yang bunyinya wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan saat menafsirkan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa surga telah tercipta dan telah ada berdasarkan firman Allah Ta'ala telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan keyakinan seperti ini telah ada keterangan secara jelas dalam hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, baik yang terdapat dalam Sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim maupun kitab hadis lainnya. Adapun dalil dari as-sunnah antara lain, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar mendengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim 7393, Ahmad 12026, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam silsilah al-hadis sahihah pada hadis nomor 158 sampai 159, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa di sini memiliki beberapa syawahid, yaitu dari jalan Zaid bin Sabit dan dari jalan Jabir bin Abdullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Jibril mengajakku ke Sidratul Muntaha. Ia diseliputi warna-warni yang tidak aku ketahui. Lalu aku dibawa masuk ke dalam surga. Ternyata di dalamnya terdapat dinding-dinding yang terbuat dari permata dan debu dari wewangian kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari dalil-dalil yang telah dijelaskan bahwa sebagai manusia wajib mempercayai sesuatu yang gaib, seperti adanya azab kubur, surga, neraka, hari kiamat sebagai konsekuensi ketetapan Allah SWT. Kemudian, walaupun tidak dapat dilihat melalui panca indera, tetapi kita wajib mengetahuinya serta mengimaninya. Dalam pembahasan sam'iyat, akal pikiran tidaklah jadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan untuk membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis. Itu harus didasari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas sesuai dengan terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah. Akal tidak akan mampu menjangkau masail ghaibiyah, yaitu masalah gaib. Bahkan akal tidak akan mampu menjangkau sesuatu yang tidak terkait dengan ruang dan waktu. Misalnya, akal tidak akan mampu menjawab pertanyaan kekal itu sampai kapan. Atau akal tidak akan mampu menunjukkan tempat yang tidak ada di darat, di udara, di lautan, dan tidak ada dimanapun. Karena kedua hal tersebut tidak terkait dengan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, akal tidak boleh dipaksa untuk memahami hal-hal tersebut dan menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu yang bersifat gaib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan tauhid dalam keluarga terhadap iman kepada sam'iyat. Pendidikan tauhid dalam keluarga sebagai langkah awal yang dilakukan untuk memberikan pendidikan sebelum anak melanjutkan pendidikan formal.
dalam pendidikan tauhid ini memberikan pemahaman kepada anak untuk memahami tentang keimanan kepada Allah, sehingga anak ini dapat mengetahui akan ada kehidupan setelah di dunia, dan menanamkan ke dalam diri anak mengenai apa sih tujuannya diciptakan di dunia. Kewajiban orang tua dalam menanamkan pendidikan tauhid ini akan menumbuhkan sikap ahsan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, dan lainnya. Karena bahwasannya setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tidak bisa lari dari perbuatan yang telah dia lakukan, karena Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak. Sehingga dalam perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Seperti misalnya ia melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan ganjaran berupa surga, ataupun sebaliknya jika melakukan kemaksiatan kepada Allah, durhaka terhadap orang tua, bersikap tidak ahsan kepada orang lain, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. Dalam pendidikan tauhid ini, semua yang berkaitan dengan kehidupan setelah meninggal, surga, neraka, hari kiamat, azab kubur, ini haruslah berdasarkan dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hal-hal tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diindra atau dijangkau oleh akal manusia, sehingga harus bersumber dari yang jelas, bukan dari informasi mulut ke mulut. Informasi mulut ke mulut yang tidak jelas sumbernya, yang hanya akan membawa kepada kesesatan dari jalan Allah, Al-Quran, As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 6. Yang pertama, samiyat. Menurut bahasa, berarti sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara ikhbari, berita yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan Ahli Sunnah, atau dalam arti lain, suatu perkara yang tertera dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dalil dari dalil-dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, menjelaskan bahwa sebagai manusia wajib mempercayai sesuatu yang gaib seperti adanya azab kubur, surga, neraka, hari kiamat sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah. Yang ketiga, pendidikan tauhid dalam keluarga sebagai langkah awal dalam pendidikan anak sebelum anak menempuh pendidikan formal. Kewajiban orang tua mendidik anaknya dan menanamkan akidah Islam agar tercantap kuat keimanan di dada mereka, serta menanamkan ajaran Islam pada anak sejak dini dan menimbulkan sikap ahsan kepada orang tua, guru maupun teman-temannya, sehingga terjalin hubungan yang baik. Untuk membangun itu semua perlunya peran orang tua, khususnya ibu, sebagai pemberi pendidikan pertama di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Selviana dengan NIM 1911-1010-93 ingin bertanya, bagaimana dengan orang tua yang tidak memberikan pendidikan akidah kepada anaknya hingga anaknya dewasa? Apakah ketidaktahuan anaknya yang menyebabkan ia melakukan hal-hal yang dilarang Allah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Vina Selviana tentang bagaimana dengan orang tua yang tidak memberikan pendidikan akidah kepada anaknya yang menyebabkan ia melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Nah, ini menjadi tanggungan orang tua. Baik, terkait tentang memberikan pendidikan, ini merupakan hal yang harus dan perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk pertama kali, karena orang tua ini, khususnya ibu, ialah memberikan pendidikan pertama di rumah. Nah, sehingga dengan memberikan pendidikan itu anak akan terlatih bahwa ada hal yang harus memang ia ketahui. Misalnya saja tentang iman terhadap sam'iyat ini. Contohnya, kalau misalnya kita saja tidak menanamkan kepada anak sejak dini tentang keimanan kepada Allah, maka nanti ketika ia besar, aktivitas yang dia lakukan itu hanya sebatas rutinitas, tetapi tidak disandarkan kepada aktivitas yang bisa membawa ia kepada akhirat gitu, sehingga nanti dia hanya berfokus kepada tujuannya aja di dunia. Sehingga penting sekali menurut saya pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, kalau di sini nih dikatakan dari pertanyaan tadi, kalau misalnya pendidikan ini tidak diberikan oleh orang tua dan dan menyebabkan si anak ini melakukan hal-hal yang dilarang, maka ini menjadi tanggung jawab siapa gitu ya. Nah, ternyata di sini memang orang tua memberikan pendidikan pertama di keluarga itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika anak tidak mendapatkan hak tersebut, maka nanti akan bingung apa sih tujuannya ia diciptakan. Selanjutnya, kalau misalnya si anak ini sudah beranjak dewasa, dia harus tahu nih, karena kan dia sudah balik, sudah bisa membedakan yang baik dan benar, sehingga dia harus mencari pembenaran. Nah, pembenarannya ini harus benar-benar dari sumber yang pasti, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, Ijma, Qiyas, sehingga dalam setiap perbuatannya itu akan berstandarkan sesuai dengan hukum syara. Jadi nanti ketika dia besar, meskipun dia belum mendapatkan pendidikan di keluarganya, si anak ini harus terus mencari kebenaran, karena hal ini masuk ke dalam pilihan yang harus dilakukan, karena nanti kan setiap perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Sama halnya orang tua yang tidak memberikan pendidikan akidah kepada anak, itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga setiap perbuatan yang dilakukan oleh si anak juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga harus benar-benar dia meyakini ada hal yang harus dia hindari, yaitu kemaksiatan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Nur Hilmiwati, NIM 1911101013. Saya ingin sebelumnya pada makalah sudah disebutkan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati, surga neraka, dan kiamat haruslah dilihat dari sumber, yaitu yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya sekedar melalui mitos atau cerita dari mulut ke mulut yang sudah pasti tidak jelas sumbernya, yang mana hal ini akan membawa manusia pada kesesatan. Berikan saya contoh mitos yang berkembang di masyarakat mengenai kehidupan setelah mati, surga dan neraka, juga kiamat, yang mana hal ini sudah tentu tidak jelas sumbernya dan mampu membawa manusia pada kesesatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indah. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hilmiwati tentang contoh mitos yang berkembang di masyarakat mengenai kehidupan setelah mati, surga, neraka, atau hari kiamat, yang mana hal tersebut sudah tentu tidak jelas sumbernya dan membawa manusia pada kesesatan. Baik, mitos itu bukan menjadi sumber hukum dalam menerapkan perintah Allah. Yang menjadi sumber hukum iman terhadap sam'iyat ini yaitu berupa dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun mitos atau cerita dari mulut ke mulut itu bukan datangnya dari Islam. Di sini saya mau memberikan beberapa contoh yang terjadi di tengah masyarakat tentang orang yang meninggal. Jika itu masih perawan atau perjaka, maka pemakamannya harus dipayungi, yang tujuannya menjadi pembeda bahwa yang meninggal itu masih perawan atau perjaka. Baik, jadi dari contoh itu tadi, ini salah satu tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, yang di dalamnya ini bukan datangnya dari Islam. Islam tidak memberikan contoh seperti itu, sehingga itu hanya mitos yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, itu ada orang yang meninggal pada tanggal Wage dalam kalender Jawa. Pemakamannya harus ditanami pohon pisang yang bertujuan dalam keluarganya agar tidak meninggal atau gondol. Nah, jadi tradisi di daerah Jawa ini ada yang mempercayai bahwa kalau ada yang meninggal di kalender Jawa ini pada tanggal Wage, maka harus ditanami pohon pisang agar dia itu tidak ikut dengan orang yang meninggal tersebut. Nah, ini juga merupakan mitos yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, itu ada juga nih, kalau di daerah saya, itu tentang kalau misalnya ada yang meninggal, itu masih percaya tentang kalau misalnya hari pertama itu arwahnya masih berada di dalam kamar. Terus itu hari ke-7 arwahnya masih berjalan-jalan di dalam rumah. Terus hari ke-40 itu arwahnya itu ada di atas atap rumah atau di bubung rumah bahasanya. Nah, itu merupakan salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, dari contoh-contoh tersebut tentu tidak ada dalil yang menjelaskan hal-hal tersebut, sehingga sikap kita itu harus menghindari hal-hal tersebut. Menyambung sedikit ke pertanyaan mengenai bagaimana sih kita itu cara memberitahu kepada mereka tentang yang masih kokoh nih mempercayai mitos. Nah, yang harus kita lakukan, kita terus memberikan nasihat kepada mereka. Kadang kan mereka juga itu nggak mau nerima nasihat kita karena mereka itu kan menganggap dirinya itu yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu. Maka kalau misalnya kita nyampaikan contoh-contoh tadi, mitos misalnya tadi, nggak boleh loh misalnya orang meninggal harus ditanami pohon pisang, itu harus. Nah, bagaimana sih kita yang sudah paham bahwa hal itu tidak boleh, maka kita menasehatinya dengan cara ahsan, dengan tidak kita menggurui mereka, tidak berkata-kata yang membuat mereka itu merasa digurui. Misalnya, ini loh haram. Nah, kita sebaiknya memberikan dulu kepada mereka itu pemahaman bahwa sebenarnya Islam itu
tidak mengajarkan hal-hal tersebut. Terus memberikan nasihatnya dengan nasihat yang baik dan dengan cara yang ahsan, dengan tidak menggurui mereka. Karena orang tua itu tetap menjadi orang yang lebih dulu dari kita, sehingga mereka menganggap memiliki banyak pengalaman tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdianti Tripuspita, NIM 19111011230. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Kenapa dalil-dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran menjelaskan bahwa sebagai manusia wajib mempercayai sesuatu yang gaib? Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Egy Soirin, NIM 1911101255. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Herdianti Tripuspita. Jadi pertanyaannya, mengapa dalil-dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran mewajibkan kita sebagai umat manusia meyakini atau mempercayai suatu hal yang gaib? Jadi yang pertama, gaib itu suatu hal yang tidak nampak atau suatu hal yang kasat mata, tidak dapat dilihat dengan mata. Kemudian dalam rukun iman ada 6 ya. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dari 6 rukun iman tadi, ada beberapa rukun iman yang bersifat gaib. Kita ambil contoh yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifatnya gaib, tidak nampak. Kemudian, mengapa kita wajib untuk meyakininya? Ya, karena memang gaib ini termasuk bagian dari rukun iman. Kemudian yang kedua, gaib ini suatu bentuk ujian kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena memang gaib ini tidak dapat kita yakini dengan secara logika, melainkan secara iman. Demikian jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Ramadan, NIM 19111011208. Di sini saya ingin bertanya tentang masalah keimanan mengenai hal-hal gaib seperti neraka, surga, siksa kubur, pahala-pahala, amalan-amalan seperti itu. Bagaimana cara kita menganalogikannya dengan rasional, dengan sebuah logika? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sridatul Maulina. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nikita, yaitu bagaimana cara menyesuaikan keimanan dengan akal yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menyesuaikan akal dengan hal-hal yang gaib, karena ini di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Iman terhadap sam'iyat ini tidak bisa dijangkau dengan indera dan akal, karena ini di luar dari akal manusia, di luar dari kemampuan kita. Kita cukup mengimani dengan sepenuhnya karena dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit tambahan, tidak semua hal-hal gaib itu bisa kita sikapi dengan keimanan. Contohnya saja, ada salah satu sifat Allah adalah wujud.
Namun kita belum pernah melihat wujud Allah, tetapi kita wajib beriman kepada yang gaib karena Allah menciptakan manusia dan jin untuk beriman kepada Allah, sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Zariyat ayat 56. Saya langsung baca artinya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Syafitri, NIM 1911101107. Yang saya tanyakan, pendidikan tauhid ditambahkan sejak dini oleh orang dan kepada anak agar anak memahami tentang ketauhidan kepada Allah. Yang saya tanyakan, sebutkan dan jelaskan pendidik tauhid imam kepada samsiat. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratno Jatasari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurmaulinda Safitri. Sebutkan dan jelaskan pendidikan tauhid iman kepada samiyat. Samiyat menurut bahasa berarti sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara iktibari atau berita yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau dalam arti lain suatu perkara yang tertera dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perkara itu tidak bisa diterima oleh akal manusia biasa atau sesuatu yang gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia biasa, tapi harus dipercayai oleh setiap muslim akil dan balik adanya perkara ini demi untuk meyakinkan kepastian adanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pendidikan tauhid dalam keluarga sebagai langkah awal dalam pendidikan anak sebelum anak menempuh pendidikan formal. Salah satu contoh pendidikan tauhid yang bisa kita tanamkan pada diri anak yaitu adanya kehidupan setelah mati. Bahwasanya ada balasan untuk setiap amal perbuatan yang dilakukan setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat lari dari tanggung jawab amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Bagi yang baik ada surga yang berhiasan kenikmatan dan limpahan karunia ridha Allah, dan ada neraka yang penuh dengan siksa dan kemurkaan Allah untuk para pendosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Alfiani, NIM 1911101111 ingin bertanya, bagaimana jika dalam keluarga tersebut ia sangat mempercayai mitos dan hal-hal yang tidak ada dalilnya, dan bagaimana cara kita memberitahu mereka jika itu salah, tetapi mereka enggan untuk mendengarkan apa yang kita beritahu. Itu bagaimana sarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nurhofifah, NIM 1911101302. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fanny Selviani. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam keluarga sangat mempercayai mitos dan hal-hal yang tidak ada dalilnya? Bagaimana cara kita memberitahu jika itu salah tetapi mereka enggan untuk mendengarkan? Jadi udah ada di dalam makalah yang hal-hal gaib yang wajib kita percayai itu azab di dalam kubur, surga dan neraka, serta hari kiamat sebagai pembalasan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu mitos bahwa seorang perempuan itu tidak boleh duduk di depan pintu. Katanya nanti jodohnya lambat datang. Nah, jika dalam suatu keluarga mempercayai mitos itu, cara kita memberitahunya itu beritahu bahwa logikanya itu jika dia duduk di depan pintu, maka akan menghalangi jalan. Terus sampaikan dakwah menggunakan kata-kata yang lembut. Jika mereka masih enggan untuk mendengarkan, kita doakan saja kepada Allah agar dia kembali ke jalan yang benar dan tidak mempercayai mitos-mitos lagi. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refki Agung Purwanto.
Di sini saya akan bertanya, apakah cukup hanya dengan tahu atau hanya dengan percaya terhadap semua ayat pada diri kita? Apakah hanya cukup dengan percaya atau hanya sekedar tahu? Sedangkan sebagaimana kita melihat orang-orang banyak sekarang, mereka tahu bahwasanya ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia. Mereka tahu bahwasanya ada siksa alam kubur yang akan menanti mereka. Mereka tahu bahwasanya kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat itu selamanya, abadi, kekal di sana. Tapi realita yang kita hadapi sekarang, realita yang kita bisa lihat sekarang, mereka malah condong, kebanyakan mereka terlena terhadap dunia. Kebanyakan mereka malah masih banyak melakukan maksiat. Kebanyakan mereka masih jauh kepada Allah, masih jauh kepada Rasulullah. Tapi mereka percaya bahwasanya hari akhir itu ada, alam barzah itu ada, siksa kubur itu ada, alam kubur itu ada. Pertanyaan saya, apakah hanya cukup untuk mempercaya itu sekedar tahu? Atau ada hal-hal lain yang bisa memperkuat kepercayaan kita, yang bisa memperkuat atau menyempurnakan keimanan kita kepada sam'iyat, kepada hal-hal gaib yang masih belum terjadi pada zaman sekarang, yang masih belum terjadi sekarang. Alam kubur, alam barzakh yang akan kelak terjadi ketika sudah hari kiamat nanti. Jadi bagaimana kiat-kiat untuk memperkuat keimanan kita, untuk menyempurnakan keimanan kita agar bukan hanya sekedar percaya, akan tetapi menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut, untuk menghadapi waktu yang akan datang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hanya sekedar mengetahui itu belum cukup, karena apa? Orang non muslim pun percaya bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini. Kemudian apa yang selanjutnya setelah kita mengetahui sesuatu yang gaib, seperti tadi contohnya ada kehidupan setelah di dunia ini. Kemudian jadi kita mempersiapkan apa yang kita bawa atau bekal yang kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Dengan apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan beramal soleh. Pastinya juga dalam beramal soleh pasti ada rasa kita seperti lelah gitu atau capek, atau tanda-tanda menurunnya iman. Kemudian bagaimana caranya kita meningkatkan iman? Kata para ulama, ingatlah kematian, karena dengan cara itu cara terbaik. Dia orang mukmin yang bermaksiat, bukan golongan khusus. Dosa dan maksiat itu dua-dua punya amal soleh dan dosa itu punya kenikmatan, gitu kan? Kita kalau ibadah kayak gini, antum hadir di majelis ilmu nih, kalau antum ikhlaskan niat, ada kenikmatannya nih. Kalau tidak nikmat, antum nggak bakal betah duduk. Ada sesuatu yang kita dapatkan, ada kenikmatannya ibadah itu. Dosa seperti orang lawannya majelis ilmu ke diskotik, ke bar, ada kenikmatannya. Tapi dua kenikmatan nggak bisa disatukan, mustahil, nggak mungkin. Orang yang hadir di majelis ilmu, dia nggak akan hadir di situ. Orang yang hadir di situ, dia susah hadir di majelis ilmu. Ya, yang orang suka di majelis ilmu setiap malam cari pengajian dimanapun, mereka akan tidak mungkin lewat aja depan diskotik merasa alergi lari. Orang yang biasa tiap malam di diskotik lihat masjid lari, gitu kan? Pengajian dia nggak mau, gitu kan? Nggak bisa ketemu dua kenikmatan ini. Dan orang yang menikmatin ibadahnya akan maksimal, imannya akan terasa, nikmatnya ada. Orang yang maksimal juga dalam dosanya, dia rasakan nikmatnya dosa itu. Yang jadi masalah orang yang di tengah-tengah. Dia masih buat pahala, juga buat dosa. Ini di sini nggak enak, di sini nggak enak. Ini tadi contohnya misalnya, dia sudah pelihara jenggot, apalagi masya Allah bahasanya dahinya sudah hitam. Ini orang dahinya hitam, kecuali kalau memang sengaja digosok-gosok ya.
Pakein arang panas, arang lah atau apa mungkin lain. Kalau murni dia sujud itu enggak semua orang sujud itu bisa hitam dahinya, enggak bisa. Itu simat, ciri khasnya para sahabat. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Cirinya para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat, dahi mereka itu hitam sekali. Memang begitu ciri khasnya. Kalau dia betul-betul ini sujud kepada Allah SWT, kemudian dia masih berpacaran tadi, ya, pastikan dia kalau jalan dan mau digandeng sama pacarnya dia ketakutan tuh. Karena dia masih ada ibadahnya, tapi juga masih maksiat. Dan kalau dia sholat, kalau dia ibadah itu tidak ada kekhusyuan. Enggak ada kekhusyuan, karena masih ada dosa yang mengganjal. Enggak bisa bersatu dua ini. Saya kasih contoh lain. Kalau ada orang sholat 5 waktu tapi masih mabuk. Jam 2 malam dia mabuk. Tapi di otaknya dia, ini sebentar jam 4 azan subuh nih. Enak gak mabuknya? Gak enak mabuknya itu. Setengah-setengah itu. Karena dia masih pikirin sholat. Coba kalau yang maksimal di dosanya, dia gak pikirin sholat, maka dia mabuk, dia teler terkapar di jalan, dia gak peduli. Jadi orang yang seperti ini ada golongan begini, tapi golongan ini tidak khusyuk dalam ibadah, yakin. Gak bisa betah dalam ibadah, gelisah, di dosa pun dia gak enak. Terlalu merasa terganggu, ketakutan kalau melakukan ini. Maka tentu semoga Allah berikan hidayah ya. Sayang sekali. Makanya saya bilang ikhwan dan akhwat sekalian, sekaligus menjadi orang baik, istiqomah sekalian, kita betul-betul rasakan kenikmatan iman. Seperti sahabat sampai dipanggil jihad berperang, siap semuanya dilakukan karena sudah maksimal di situ. Atau orang menjadi orang yang buruk sekalian, memang dia buruk, memang dia tidak ada beban tentang masalah dosa, nggak ada beban. Udah memang dia merasa ini kenikmatan. Begitu, kalau di tengah-tengah ini nggak ada sama sekali. Tapi ingat, di sini ke surga, ini ke neraka. Saya nggak suruh ini ya. Jangan nanti bubar bilang Ustadz Khalid bilang maksimal maksiat aja. Ingat, saya sudah ingatkan. Ini ujung-ujungnya neraka. Tapi saya mengatakan ada kenikmatan yang dirasakan di dua perbuatan ini, gitu kan. Jadi yang di tengah-tengah ini nggak nyaman. Semoga Allah berikan hidayah, karena aneh ini. Dan sebagian ulama membahas masalah khusus hitamnya dahi. Itu mereka mengatakan kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Makanya satu hal yang aneh kalau dia seperti ini tetap maksiat banyak dilakukan kemudian dahinya hitam gitu kan. Ini Allahu alam ya. Apakah memang itu asli atau palsu, Allahu alam.